Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ini adalah pembukaan Injil Markus. Dan pada ayat yang pertama, Markus mengatakan, "Inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Injil mempunyai arti kabar gembira. Kabar yang membuat plong. Kabar yang melegakan. Ini berbeda dengan kabar yang membuat kusut atau kabar sedih yang membuat hati galau. Kabar gembira adalah kabar yang membuat orang bersemangat, membuat orang merasa bersukacita, berkelegaan, karena ada sesuatu yang membangkitkan semangat. Apa yang membangkitkan semangat? Markus ingin mengatakan bahwa yang akan dia wartakan itu Yesus Kristus. Dia yang nanti akan diceritakan oleh Markus bertindak menyembuhkan orang, mengampuni orang berdosa, mewartakan berbagai macam pengajaran yang meneguhkan, yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Oleh karena itu, Injil, kabar gembira yang akan diceritakan oleh Markus adalah berita-berita yang melegakan, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Namun demikian, selain kabar gembira yang mengisahkan Yesus, Injil juga menceritakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kabar ini juga memberikan kegembiraan karena kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa kita nanti akan dipersatukan dengan Allah berkat Yesus. Yesus menjadi yang sulung, yang pertama bangkit. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus akan mengalami yang sama, dibangkitkan oleh Yesus. Oleh karena itu, kabar gembira atau Injil yang diwartakan ini mempunyai dua makna kegembiraan. Yang pertama adalah pengajaran Yesus dan apa yang dibuat oleh Yesus. Yang kedua, Yesus sendiri menjadi sumber keselamatan, karena Dia akan membawa kita kepada hidup yang baru, hidup bersama dengan Allah dalam keabadian. Maka disebutkan di dalam kalimat Markus tadi, inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada dua gelar yang diberikan untuk Yesus, yaitu Kristus dan Anak Allah. Kristus artinya yang diurapi atau Mesias.
Bagi orang-orang Yahudi, Mesias merupakan tokoh yang dinanti-nanti kedatangannya. Karena Mesias ini adalah tokoh yang diberi kuasa oleh Allah, oleh yang ilahi, untuk datang melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh yang ilahi. Mesias ini akan membereskan hidup manusia yang kacau balau. Mesias ini akan membenahi hidup manusia seturut dengan kehendak Allah. Sedangkan gelar anak Allah bukan dimaksudkan sebagai hubungan biologis, anak dari seorang bapak. Anak Allah adalah gelar teologis, di mana seorang anak Allah adalah seorang tokoh yang dekat dengan Allah. Dia boleh dikatakan sebagai anak teladan, anak yang patut dicontoh. Maka nanti setelah Yesus dipermandikan oleh Yohanes Pemandi, keluar dari air, lalu turun Roh Allah dalam rupa burung merpati, dan terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Inilah anak Allah, anak yang pantas atau patut kita dengarkan, karena dia menyuarakan isi hati Allah. Dia melaksanakan juga apa yang dikehendaki Allah. Dia menunjukkan kepada saudara-saudarinya hal-hal yang menjadi pesan Allah. Mengapa tokoh ini menjadi begitu penting? Bagaimana diperkenalkan oleh Markus? Markus mengutip dari Yesaya, "Di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka kemudian ditampilkan Yohanes Pemandi yang mengatakan bahwa sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Menarik di situ bahwa Yohanes mengatakan tidak layak membuka tali kasutnya sekalipun. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, membuka tali kasut itu berarti menyerahkan hak. Ketika seseorang menjual tanah warisan kepada orang lain, dia akan membuka tali kasutnya dan menyerahkan kasutnya itu kepada orang yang membeli tanah warisan. Maka lalu dia tidak lagi berhak untuk menguasai tanah itu. Tanah itu sudah dia serahkan kepada orang lain. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya tidak berhak membuka tali kasutnya, dia tidak berhak mengambil apa yang dimiliki oleh Yesus, yaitu baptisan dengan Roh Kudus. Itu adalah milik Yesus. Yohanes hanya membaptis dengan air. Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia yang diberi kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau menyerahkan diri kepadanya, orang-orang yang mau mendengarkan kabar gembira
yang Dia wartakan dan percaya kepadanya. Inilah semangat Advent kedua. Kita semua diajak untuk bergembira menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, menyambut kedatangan Anak Allah, menyambut kedatangan Kristus yang akan memperbaharui hidup kita dengan Roh Kudus. Pertanyaan yang pantas kita renungkan adalah, apakah kita siap untuk menyambutnya? Apakah kita juga ikut bergembira? Atau masih ada hal-hal yang membuat kegembiraan kita tidak utuh? Masih ada hal-hal, misalnya kedosaan, yang membuat kita harus bertobat. Karena itu semua membuat kita tidak bisa bergembira secara penuh. Maka marilah kita siapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus dengan penuh kegembiraan. Dan kita juga dengan rendah hati memohon belas kasih Allah kalau kegembiraan itu ternyata masih terhalang oleh banyak hal dalam hati kita, dalam diri kita yang harus diampuni. Semoga rahmat Roh Kudus menuntun kita untuk mempunyai hidup yang baru seturut dengan bimbingan Putra Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.